Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara misi dasar dari diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah membawa manusia ke dalam lingkaran tauhid dan mengeluarkan mereka dari lingkaran syirik. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Para ulama mufassirin mengatakan makna wa yuzakkihim, membersihkan mereka, mensucikan mereka, ai min adnasi syirki wal ma'asi, dari kotoran-kotoran syirik dan berbagai macam kemaksiatan. Itulah yang disebut sebagai tazkiyatun nafsi, proses pensucian diri, proses pembersihan diri, mensucikan, membersihkan umat dari noda-noda kesyirikan dan noda-noda kemaksiatan. Kenapa? Misi utama itu adalah tazkiyatun nafs. Kenapa? Misi utama itu adalah membersihkan manusia dari noda-noda syirik, dari noda-noda kemaksiatan. Karena itulah yang membelenggu hidup manusia. Karena itulah yang menyebabkan manusia tidak saja menderita dalam kehidupan dunia, tapi juga akan menderita dalam kehidupan akhirat. Sebab dalam konsep Islam, kunci keselamatan ukhrawi adalah tauhid. Siapapun orangnya yang dia berada di luar lingkaran tauhid, maka ia tidak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah, tidak memperoleh keselamatan, tidak memperoleh kesempatan untuk memperoleh keselamatan ukhrawi tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa yang disebabkan oleh syirik dan ampuni dosa yang disebabkan oleh yang lainnya untuk siapa saja yang Ia kehendaki. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tauhidlah sumber kehormatan, tauhidlah sumber harga diri dalam kehidupan kaum muslimin, dan itu dibuktikan sejak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia. Bangsa yang sebelumnya terbelakang, minder, tidak memiliki rasa percaya diri ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lainnya, sontak mereka menjadi bangsa yang percaya dirinya tinggi, pemberani, dan merasa tidak pernah merasa minder ketika berhadapan dengan bangsa yang lainnya, justru karena tauhid, fa innal izzata lillahi jami'an.
karena sesungguhnya kehormatan itu milik Allah semuanya. Nah, oleh sebab itu tauhid yang meresap ke dalam jiwa kita bukan sekedar tauhid yang diucapkan di dalam lisan kita, bukan sekedar tauhid yang dibicarakan dalam pengajian kita, tapi tauhid yang mampu memberikan perubahan-perubahan yang dalam Al-Quran perubahan-perubahan tersebut sebagai perubahan kehidupan. Ibaratnya manusia itu ketika di dalam lingkaran syirik adalah manusia yang mati. Disebut mati sebab ia tidak memiliki kemerdekaan yang hakiki. Manusia disebut memiliki kemerdekaan yang hakiki kalau ia masuk di dalam agama tauhid tadi. Tauhid yang kita miliki haruslah mampu melahirkan sebuah energi besar kehidupan. Tauhid yang meresap di dalam jiwa kita harus mampu melahirkan satu amal soleh yang memberikan manfaat kepada semua orang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, karena keduanya memanggil kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Jika tauhid kita belum mampu melahirkan amal soleh, jika tauhid kita belum mampu melahirkan manfaat-manfaat bagi sesama manusia, maka kita harus melakukan evaluasi diri. Apakah tauhid yang kita pahami, apakah tauhid yang kita yakini itu hanya sekedar sebagai lip service, ataukah tauhid yang benar-benar meresap di dalam jiwa? Dan indikatornya harus jelas bahwa tauhid kita melahirkan kebaikan, tauhid kita melahirkan amal soleh. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bagaimana tahapan-tahapan itu kemudian menjadi ideal. Di dalam satu episode tentang kisah Luqman Al-Hakim atau Luqman sang bijak. Hadirin, Luqman Al-Hakim adalah sosok yang dijelaskan oleh para ulama mufassirin bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa, tetapi namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai tokoh protagonis. Namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai tokoh teladan. Bahkan kehadirannya di dalam Al-Quran saja sudah dianggap membawa misi besar, misi yang diusung oleh ajaran Islam, yaitu misi at-taswiyah bainan nas atau egalitarianitas, persamaan derajat di antara manusia. Kok bisa begitu? Karena Luqman digambarkan sebagai sosok yang secara fisik bisa dikatakan di bawah standar manusia pada umumnya. Ia digambarkan sebagai orang yang berkulit hitam legam, rambutnya keriting, hidungnya pesek, bibirnya tebal, posturnya pendek, dan kakinya bengkong. Akan tetapi ia memiliki derajat sedemikian mulianya di sisi Allah. Namanya disebutkan dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Tidak berhenti di situ, nasihat-nasihat yang ia sampaikan kepada putranya juga diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, nasihat-nasihat itu, gambaran tadi menunjukkan betapa bahwa Luqman Al-Hakim dihadirkan di atas panggung kehidupan manusia ini, diantaranya membawa misi egalitarianitas, misi at-taswiyah bainan nas, persamaan derajat di antara manusia, dan untuk menjelaskan bahwa kehormatan manusia tidak terletak
di mana-mana, tetapi terletak di dalam ketakwaannya kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Nah, 3 nasihat Luqman Al-Hakim tadi semuanya diawali dengan kata-kata ya bunayya. Tentu maknanya adalah hai putraku, tapi di dalam redaksi itu ada nuansa kasih sayang yang kuat, ada nuansa cinta yang kuat. Beliau mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai putraku, jangan syirik kepada Allah, jangan menduakan Allah di dalam peribadatan kepadanya, karena syirik itu adalah zulum yang besar, penindasan yang besar. Karena siapapun yang masuk di dalam wilayah syirik, hakikatnya ia telah menindas dirinya sendiri, hakikatnya ia telah membinasakan diri sendiri. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa dalam doktrin kepercayaan Islam atau doktrin iman Islam, bahwa kunci keselamatan ukhrawi itu adalah tauhid. Siapapun orang, kalau ia berada di luar lingkaran tauhid, maka ia tidak akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keselamatan ukhrawi. Yang kedua nasihatnya adalah ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Hai putraku, sekiranya ada biji sawi yang diletakkan orang di tanah, diletakkan orang di angkasa, diletakkan orang di Sahara, Allah tetap akan menuntut pelakunya bertanggung jawab, walaupun kemaksiatan yang ia lakukan sebesar biji sawi. Ya bunayya, hai putraku, innaha ai laukana maksiyatun, sekiranya sebuah kemaksiatan itu mithqala habbatin min khardalin, sebesar biji sawi, yang kemudian dilempar orang ke angkasa, tentu tidak ada yang tahu, ditaruh di tanah juga tidak ada yang tahu, apalagi ditaruh di Sahara karena butirannya sangat besar dengan butiran pasir yang ada di situ. Tapi Allah akan tetap menuntut pelakunya bertanggung jawab. Inilah yang dalam bahasa akhlak disebut sebagai muraqabah, kesadaran rohani, bahwa kita senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan konsekuensi dari tauhid yang meresap di dalam jiwa kita. Karena tauhid meresap di dalam jiwa kita, maka kita memiliki kesadaran rohani bahwa segala gerak-gerik kita dalam pantauan Allah, bahwa segala gerak-gerik kita dalam pengawasan Allah. Nah, inilah yang akan melahirkan satu energi besar di dalam diri setiap orang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, bukan yang sebaliknya. Pasti ia akan jauh dari penyimpangan, pasti ia akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang merugikan semua orang. Nah, nasihatnya yang ketiga adalah ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, hai putra, aqimis sholat, tegakkanlah sholat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, masuklah di dalam al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, perintah orang pada kebaikan, cegah mereka dari keburukan. Wasbir 'ala ma asabak, sabarlah atas segala sesuatu yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, karena semuanya itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan.
Hadirin para ulama pasti menjelaskan nasihat Luqman Al-Hakim ini luar biasa dahsyatnya. Pertama, ia perintahkan putranya bukan melaksanakan sholat, bukan mengerjakan sholat. Yang ia perintahkan adalah menegakkan sholat, bukan fi'lus sholat, bukan amalus sholat. Tapi yang ia perintahkan adalah iqamatus sholat, menegakkan sholat. Artinya sholat kita ini haruslah sholat yang berdampak, yang diantara dampaknya disebutkan dalam Al-Quran, aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat. Kalau sholat itu tegak, maka ia cegah orang, cegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Artinya sholat yang kita laksanakan itu adalah benteng. Sholat yang kita laksanakan adalah bekal berharga, ibarat perisai yang akan melindungi kita, yang akan mengamankan kita dari setiap perbuatan keji atau penyimpangan-penyimpangan susila dan perbuatan munkar, penyimpangan-penyimpangan lain secara umum. Itulah sebabnya lanjut ayat itu adalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, untuk menjelaskan, untuk menegaskan bahwa tauhid membawa konsekuensi al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau orang diam 1000 bahasa ketika melihat kemungkaran, ketika melihat kemaksiatan, dan tidak ada kerentak untuk bangkit melakukan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka imannya berada pada titik nadir terendah. Sebagaimana sabda Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangan. Lanjutan tangan adalah kekuasaan. Lanjutan kekuasaan adalah senjata. Itulah yang dipergunakan untuk al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kalau ia tidak mampu, maka bisa dengan lisannya, bisa dengan tulisannya. Kalaupun itu tidak mampu, tidak berani, maka ia bisa melakukan penolakan di dalam hatinya. Nabi mengatakan wa dzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Betul bahwa di dalam al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tentu membawa konsekuensi. Konsekuensinya ya pasti dia akan berhadapan dengan tembok tebel yang berpihak pada kemungkaran. Sehingga ayat mengatakan wasbir ala ma asaba, bersabarlah dalam arti yang seluas-luasnya atas segala macam cobaan yang menimpa dirimu di dalam melakukan satu aksi al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah hadirin, dalam tauhid itu ada kepasrahan, di dalam tauhid ada penyerahan diri kepada Allah, ada keyakinan bahwa Allah telah membeli jiwa kita, bahwa Allah telah membeli nyawa kita, dan sebagai balasannya adalah surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, bahwa Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka, harta mereka, sebagai balasannya adalah surga. Inilah yang dulu kemudian memberikan satu energi positif yang sangat dahsyat kepada kaum muslimin untuk riset, untuk penelitian, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, yang dengan ilmu pengetahuan itulah lahir peradaban, yang dengan ilmu pengetahuan itulah memberi manfaat pada semua orang, dan dengan ilmu pengetahuan itulah mereka mampu melindungi Islam dan kaum muslimin dari mereka yang tidak menginginkan kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin.
Inilah makna dari slogan yang sering kita dengar, yaitu ish kariman au mut syahidan. Hiduplah dengan kehidupan yang mulia dan matilah dengan kematian syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kekuatan, memberikan satu kesadaran kepada kita untuk memiliki iman yang melahirkan amal soleh, iman yang melahirkan memberikan manfaat kepada semesta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima wa lam yazal qailan 'alima tashrifan li nabiyyi wa ta'zima. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil sahabati ajma'in wa 'anil tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal waba'a wal ghala'a was zalazila wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia hadza khassa wa fi sa'iri buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filastin wa fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ahlik al-Amerika al-Muttahida. Allahumma ahlik as-Sahyuniyah Israiliyah al-Rubuka wa aduwwul muslimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Fa dzikrullahi